Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pendidikan Pancasila sebagai memenuhi tugas tambahan nilai pendidikan Pancasila dengan topik implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan nama kelompok saya sendiri Ira Hasanah 21023129, yang kedua itu adalah Melin 21023130, yang ketiga itu adalah Serli Dahlia Putri 21023036. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi bangsa memuat 5 poin utama, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima poin tersebut hendaknya selalu ditanamkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ini tentunya disesuaikan dengan kondisi terkait negara. Terlebih, Pancasila hadirnya melalui proses musyawarah dari berbagai golongan masyarakat yang mampu menyesuaikan diri dengan berbagai zaman. Berikut penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang dikutip dari jurnal berjudul Urgensi Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari sebagai sebuah bangsa oleh Wendy Anugrah Octavian. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maksud dari nilai ketuhanan ini yaitu Indonesia negara beragama. Jadi setiap rakyat Indonesia memiliki agama yang dipercaya. Kita bisa menerapkan sila pertama ini dengan syarat melakukan beberapa hal seperti yang pertama yaitu mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi peraturannya dan menjauhi larangannya. Yang kedua itu adalah menerapkan toleransi antar sesama. Yang ketiga yaitu tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan dalam beragama. Yang keempat yaitu menjalankan perintah agama masing-masing sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Yang kelima yaitu memegang erat nilai toleransi antar umat beragama. Yang keenam yaitu menanamkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kejujuran, dan keilmuan dalam diri. Contoh dalam penerapan kehidupan sehari-hari yaitu berdoa sebelum makan, berdoa sebelum belajar, sholat, dan mengaji. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Ira Hasanah, yaitu sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksud dari sila kedua ini, kita harus senantiasa adil dan manusiawi kepada setiap orang tanpa membedakan perbedaan kita dengan orang tersebut. Maka dari itu, penerapan sila kedua ini dapat dilakukan dengan hal-hal seperti ini. 1. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan manusiawi sebagai makhluk Tuhan. 2. Mengakui sesama pihak dan kewajiban. 3. Mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar sesama. 4. Menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membedakan ras, suku, dan agama. 5. Berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. Contoh penerapan kewajiban. 3. Mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar sesama. 4. Menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membedakan ras, suku, dan agama. 5. Berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. Contoh penerapan atau perilaku dalam kehidupan sehari-harinya yaitu membantu korban bencana alam, menjenguk teman yang sakit, tidak berbuat kasar kepada orang lain, menolong teman kesulitan, dan membantu nenek menyeberang di jalan. Selanjutnya yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Maksud dari sila ketiga ini, kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu, tidak boleh terpecah belah hanya karena sedikit perbedaan. Sila ketiga ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan hal-hal seperti 1. Memberikan perlindungan kepada semua orang yang berstatus warga Indonesia. 2. Bangga menggunakan bahasa Indonesia. 3. Melestarikan budaya Indonesia atau bahasa Indonesia, misalnya tari-tarian dan budaya Indonesia lainnya. 4. Perlakuan yang sama kepada seluruh warga dimanapun berada tanpa memandang latar belakang seperti ras, suku, budaya, dan agama. Contoh perilaku yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya bermain dengan rukun, tidak membedakan teman, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, menggunakan produk buatan Indonesia, dan melestarikan budaya daerah. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Serli Dahlia Putri. Nah, lanjut sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Maksud dari sila keempat ini adalah negara kita mengutamakan rakyat, jadi rakyat Indonesia harus lebih diutamakan. Sila keempat ini dapat kita terapkan dengan melakukan hal seperti yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan bersama. Yang kedua, melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain ketika berbeda pendapat. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari sila keempat ini seperti berdiskusi, kerja kelompok, musyawarah untuk menentukan ketua kelas, dan yang terakhir menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Sila kelima, lanjut ya, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksud sila kelima ini yaitu kita harus bersikap adil kepada sesama, tidak boleh membedakan satu atau yang lainnya. Pada sila kelima ini bisa kita terapkan sehari-hari dengan cara yang pertama mendapatkan sikap adil sesama manusia, yang kedua melakukan kewajiban dan hak orang lain, yang ketiga kesejahteraan rakyat harus dikedepankan, yang keempat menjalankan wajib gotong royong bersama tetangga, yang kelima menegur orang yang mengganggu ketertiban umum di lingkungan sekitar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari sila kelima ini yaitu yang pertama, kita dapat melakukan gotong royong, yang kedua melaksanakan tugas piket ketika kita berada di kelas atau di sekolah, yang kedua menghargai hasil karya orang lain, yang keempat tidak boleh boros dan suka menabung. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.